kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Dan kami akan menerima yang terbaik dari Bapa di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga Bapak Ibu yang saudara semua yang ada di rumah, yang menyaksikan kami secara online. Seharusnya saudara ada juga di sini, karena mereka sangat bersemangat dengan totalitas memuji Tuhan. Tapi jangan lupa untuk saudara yang di rumah, Tuhan tetap menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Kita masih ada dalam tema growing into maturity. Bertumbuh ke arah dewasa. Kita masih terhubung dengan firman Tuhan. Saya suka sekali tema ini karena kaya, luar biasa. Seharusnya kita memang terhubung dengan firman Tuhan senantiasa. Minggu ini adalah minggu yang terakhir dari bulan Mei dan minggu ke-22 dari tahun 2022. Luar biasa bukan? Sudah 22 minggu kita lewati dan kita sudah menikmati cara saudara memuji Tuhan dengan totalitas. Saya pasti percaya Tuhan disenangkan. Kiranya ketika saudara sendiri, ketika tidak ada orang lain di sekitar saudara, saudara juga punya totalitas yang sama. Menyembah Tuhan dengan semangat. Nah, kita telah belajar bersama. Seharusnya Tuhan, firman Tuhan menjadi yang utama dalam hidup ini. Firman Tuhan menjadi prinsip hidup kita dan bukan perasaan kita. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan yang kokoh. Pak Riz sudah sampaikan itu. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita yang kokoh. Di dalam situasi yang berubah-ubah dan ketidaknyamanan yang kita rasakan ini. Nggak nyaman kan? Duduk di gereja ibadah masih pakai masker. Tapi gini loh, kita tetap perlu terhubung dengan firman Tuhan. Amin. Perkembangan dan penyebaran firman Tuhan saat ini sangat signifikan. Semua orang di seluruh dunia menjadi begitu bebas mengakses firman Tuhan. Iya kan? Ada banyak orang di seluruh dunia yang telah mengalami perubahan. Perubahan hidup ketika mereka membaca firman Tuhan dan mendengarkannya. Saudara luar biasa, sekarang firman Tuhan bisa diakses dengan mudah dengan cara apapun. Saya kemarin saya baca di Facebook, ada satu anak rohani yang tag saya. Dia bilang begini, ternyata pagi-pagi dengar Alkitab suara, dengar firman Tuhan dari samping-samping rumah. Dan baru tahu bahwa yang menjadi Musa itu Pak Kris. Saya bilang iya sih, saya cuma kasih hati saja. Jadi di Alkitab suara memang Pak Kris jadi Musa. Tapi maksud saya enggak mengiklankan, tapi maksud saya sedang bilang begini. Firman Tuhan bisa diakses begitu mudah. Iya kan? Di zaman modern seperti sekarang ini. Mana yang kita pilih? Alkitab atau Google? Sekarang apa-apa kalau saudara ada persoalan, misalnya kalau saudara sedang duduk di sini lalu saya bilang signifikan, firman Tuhan diberitakan dengan signifikan. Saudara tidak tahu signifikan, saudara langsung Google. Apa arti signifikan? Google akan kasih tahu saudara. Sedemikian cepat. Iya kan? Di zaman sekarang ini apa ini masih relevan? Kan menjadi pertanyaan. Saya kalau tanya, saya pikir ini mestinya anak ini dibawa ke rumah sakit atau kita doakan. Enggak, nah langsung ambil HP. Cek dulu, Google bilang apa. Sekarang Google menggantikan firman di banyak masalah. Iya kan? Jadi gini loh saya bilang, di zaman modern sekarang ini. Apakah Alkitab masih relevan? Apakah
di zaman yang ilmu pengetahuannya semakin bertambah dengan pesat dan bisa diakses dengan mudah, firman Tuhan masih relevan. Saya ingat, tadi saya bercerita di ibadah raya yang pertama. Satu kali di sebuah sekolah, ibu guru masuk di kelas dan ibu guru bilang begini, gurunya bilang begini, anak-anak, ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa Yunus tidak ada di perut ikan. Karena ilmu pengetahuan membuktikan besarnya ikan paus bisa terbuka adalah sekian. Jadi dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Lalu ini anak sekolah dasar. Salah satu dari mereka bilang begini, saya pikir ini mungkin anak sekolah minggu GBI Rock Ambon. Lalu dia bilang begini, Kak, guru sekolah minggu bilang Yunus masuk di perut ikan. Yunus ada di perut ikan. Ikan paus menelan dia. Guru tetap jelaskan dengan ilmu pengetahuan yang terbukti diselidiki dan ditelusuri oleh para ahli. Anak ini tetap bilang, no, I believe in the Bible. Tuhan bilang bahwa dia masuk di atas kehendak Tuhan. Dia masuk di perut ikan. Guru tetap bilang begitu. Anaknya begitu, terus gurunya bilang, oke. Dia bilang begini, anak ini bilang begini, nanti kalau saya masuk surga, saya akan tanya kepada Yunus, kamu masuk kan di perut ikan? Terus gurunya yang tahu cara dia berkina sedang ngomong gitu, gurunya bilang begini, no, Yunus it's not in the heaven. Yunus adanya di neraka. Lalu anaknya bilang begini, then you ask him. Anaknya bilang begini, kalau gitu guru aja yang nanya. Artinya kan jelas, saya masuk surga bu, ibu yang masuk neraka. Ya kan? You ask him. Jadi anak ini percaya firman dengan begitu saja bulat-bulat. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Mengapa kita membutuhkan Alkitab? Kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Tadi kita sudah bilang Alkitab ini, aku percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Lalu apa manfaat Alkitab buat kita? Sekedar diahwalkan? Fortunju orang pun salah? Atau untuk diposting di sosmed? Kalau saudara sedang happy, saudara lagi kesel, saudara lagi marah, saudara sedang kecewa, saudara sedang benci sama orang, saudara pikir ini ayat paling cocok nih. Lalu saudara posting. Atau firman Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain. Lalu saudara berpikir, mestinya hari ini dia datang. Mestinya firmannya tepat, paling tepat for dia nih. For Antua nih, for siapa saja. Jadi bukan untuk kita. Gitu. Saya yakin enggak. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara semua. Ingatlah ketika kita membaca Alkitab, Alkitab juga membaca kita. Anugerahnya memunculkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan dalam hidup kita. Iya kan? Kalau saya pikir ini penting sekali buat kita mengetahuinya. Mazmur 119 ayat 130 katakan demikian. Mazmur 119 ayat 130 bilang begini. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kalau saudara sedang duduk di sini dan bilang sabar doh ibu, beta sing bodoh. Enggak, buat saya lebih baik saya merasa bodoh kalau soal firman Tuhan. Firman Tuhan memberi terang. Jadi gini, ini adalah apa yang Tuhan ajar di dalam area berpikir kita. Peperangan paling heboh di pikiran kita. Ya kan? Ini adalah
yang Tuhan ajarkan di area pikiran kita. Memberi terang dan pengertian. Memberi terang dan pengertian. Firman Tuhan hadir sebagai terang bagi pikiran saudara dan saya. Dia menunjukkan kita sedang berada di mana dan menunjukkan persoalan yang kita sesungguhnya hadapi. Bahkan firman akan menuntun kita kepada jawaban yang benar. Amin. Dalam dunia nyata tidak ada yang bisa menggantikan terang. Artinya begini, tidak ada yang bisa menggantikan apa yang terang bisa lakukan. Enggak ada. Tadi saya jelaskan juga kalau seandainya ruangan ini gelap gulita. Saya bilang gelap gulita artinya saya tidak bisa lihat saudara, saudara tidak bisa lihat saya. Gelap gulita. Lalu kita bilang begini, tolong dong, gak kelihatan. Lalu misalnya ini malam semua gelap. Lalu saudara bilang tolong buka pintu, mangkali angin bisa tiup gelap ini pergi. Bisa? Enggak. Atau saya bilang gini, Pak Daud tolong ambil fan besar yang di bawah, colok di bawah dan nyalakan, mangkali angin dari fan itu bisa mengusir gelap. Bisa? Enggak bisa. Enggak mungkin. Yang perlu dilakukan, yang harus kita buat adalah nyalakan lampunya. Nyalakan sumber terang itu. Gelap pasti pergi. Jadi saudara bayangkan firman membuka pikiran dan hati adalah seperti menekan tombol lampu itu dan menyala. Menekan tombol terang dalam pikiranmu membuat saudara mampu melihat siapa dirimu dan apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu. Saudara, kalau saudara berpikir firman hanya cocok buat orang lain, saya mau jelaskan begini, kita nggak tahu siapa kita. Yang paling simpel, saudara nggak tahu, saudara dan saya, kita nggak tahu betapa sombongnya kita. Sombong, merasa diri paling rohani, sudah pergi ke gereja, sudah hafal ayat, sudah mengajar apa saja. Saudara, kita perlu terang itu, kita perlu kuasa firman menerangi kita. Amin. Firman Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita ketika kita membacanya. Amin. Kita akan menemukan alasan kenapa saya masih ada sampai hari ini. Saya suka dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Olof. Dan ini sebenarnya kebenaran firman yang menjadi inti. Karena katanya begini, 4 kata penting dan manfaat dari ayat 2 Timotius 3 ayat 16 yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. 4 kata penting itu adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan kali ini, pagi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua menggali kembali kekayaan dari kuasa firman Tuhan ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya akan berbagi kata mengajar, kata per kata. Saya suka ini, ternyata kandungannya luar biasa, artinya luar biasa. Kata mengajar dari Alkitab bahasa Yunani dikatakan adalah didaskalia. Didaskalia berasal dari kata didaskalos. Didaskalos artinya memberi petunjuk atau instruksi. Mengajar, memberi pelajaran. Arti berikut adalah menunjukkan jalan. Saudara, kita perlu
menjadi pembelajar. Orang menjadi orang yang mau diajar. Supaya kita menjadi terpelajar dan menemukan kebenaran dari yang Tuhan ajarkan. Kalau saudara suka judul khotbah saya adalah firman Tuhan dan pembelajar. Saudara begini, kita perlu menjadi pembelajar supaya apa sih? Ketika kita memahami firman Tuhan datang dan memberi terang buat kita akan paham kesalahan-kesalahan kita. Amin. Yang kedua, katanya dibilang begini, menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan di dalam bahasa Yunani memakai kata elekos. Saudara bisa lihat, elekos asal katanya eleko. Arti yang terkandung di dalam kata ini adalah membuktikan dan menegur kesalahan. Yang berikutnya membawa kepada cahaya agar tampak nyata atau terekspos. Dan yang berikut adalah mengoreksi dengan kata. Luar biasa loh, bukan saudara? Orang-orang yang suka belajar akan menemukan bahwa Tuhan menolong mereka secara natural. Sehingga mereka menemukan salah-salahnya di mana. Jadi firman jangan saudara pakai untuk cari salah orang lain. Pakai firman untuk belajar dan mengerti salah-salah saudara di mana. Kalau Tuhan menunjukkan, dikatakan mengoreksi dengan kata-kata. Dia menyatakan kesalahan itu seperti membawa kepada cahaya agar tampak nyata dan terekspos. Saudara, kalau toh kesalahan saudara dan saya terekspos, Tuhan tidak bertujuan ingin mempermalukan atau menghakimi kita. Tujuan Tuhan supaya kita hidup benar. Amin. Arti berikutnya yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan, asal kata dari bahasa Yunani adalah epanortosis. Epanortosis. Artinya adalah meluruskan dan membangun kembali. Enggak sekedar diluruskan lalu saudara ditinggalkan. Diluruskan dan dibangun kembali. Membetulkan atau mengoreksi sehingga terjadi reformasi. Saudara perhatikan ada tujuan dari semuanya. Membetulkan atau mengoreksi sehingga terjadi reformasi. Arti yang berikut adalah pemulihan ke keadaan tegak dan benar. Arti yang berikut adalah peningkatan kehidupan atau karakter. Luar biasa. Firman ini memang untuk kita. Firman ini untuk kita punya keuntungan. Firman bukan untuk hakimi orang. Firman mendewasakan kita. Amin. Perubahan, Bapak Ibu Saudara, perubahan hanya terjadi ketika kita memutuskan untuk berubah. Semua firman yang baik bisa disampaikan dari sini. Tapi masalah saudara berubah atau tidak, keputusanmu. Perubahan hanya terjadi ketika kita memutuskan untuk berubah. Perubahan kelakuan terjadi dari dalam. Perubahan kelakuan terjadi dari dalam karena kita paham akan kebenaran. Dan kebenaran, mari saya bilang, kebenaran mendorong kita untuk melakukan perubahan. Amin. Perubahan mendorong kita untuk melakukan perubahan. Dan meninggalkan apa yang salah dalam hidup kita. Amin. Kita akan ditolong, Bapak Ibu Saudara, kita akan ditolong oleh firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, jangan pakai firman Tuhan untuk memperbaiki kehidupan orang. Karena itu bukan tujuan. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Amin.
Kita akan ditolong oleh firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kita. Sehingga perilaku saudara dan saya mewakili kebenaran. Bukan mewakili kejahatan. Bukan mewakili si jahat punya karakter. Tapi kelakuan kita akan mengarah kepada hal-hal yang baik. Luar biasa bukan saudara? Kata berikut, kata yang keempat adalah mendidik. Nah, mendidik dari bahasa Yunani katakan paideia. Paideia. Paideia punya arti begini, pendidikan atau pelatihan. Arti berikut adalah koreksi dan disiplin. Arti berikut adalah mengajar, mengasuh, penanaman pikiran dan moral benar untuk sebuah tujuan. Wow, memahami dan mengerti ini akan membuat saudara tidak keberatan dengan segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kita. Tidak menyalahkan keadaan, tapi kita justru akan melihat hal-hal baik Tuhan kerjakan. Mendidik, saudara kalau bicara mendidik adalah sebuah proses berlatih. Iya kan? Firman akan mendidik kita. Firman akan mendidik saudara dan saya. Kita akan masuk dalam pelatihan menjadi orang-orang terdidik. Ini tujuan firman. Ini untuk kebaikan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang masuk dalam pelatihan. Pelatihan kita, Bapak Ibu Saudara dengarkan, pelatihan kita bisa dalam bentuk proses ringan. Bisa juga dalam bentuk proses berat. Kita bisa ada dalam situasi menyenangkan, kita bisa ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan semua orang gak ada yang tahu. Saudara akan masuk di situ. Proses pelatihan, mendidik, ini yang Tuhan didik buat kita. Proses pelatihan kita juga bisa, begini, saya suka ini kebenaran. Proses pelatihan kita juga bisa dalam menghadapi orang-orang yang menyenangkan. Atau tidak menyenangkan. Kalau saudara tiba-tiba sekarang sedang menghadapi orang yang paling tidak menyenangkan dalam hidup. Jangan-jangan ini latihannya Tuhan. Jangan-jangan ini firman sedang mengerjakan kepada kita untuk berlaku benar. Berperilaku benar. Amin. Proses pelatihan kita bisa menghadapi orang yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Mari saya mau bilang Tuhan akan melatih kita tetap untuk menjadi orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang terpelajar. Saudara adalah pembelajar. Amin. Ada koreksi, ada disiplin. Tujuan akhirnya adalah cara berpikir kita dan moral yang terbangun di dalam kita bisa mencapai tujuan Tuhan. Amin. Bisa mencapai tujuan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Tetap ada tujuan. Kalau saudara menghadapi kondisi, saya bilang begini. Tuhan bukan cuma sekedar mengeluarkan saudara dari dalam badai. Melepaskan saudara dari kesesakan. Tapi Tuhan juga akan membawa saudara dalam proses mendidik menjadi orang-orang yang terpelajar. Amin. Yang terakhir ini saya lihat hidup mendidik kita dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah kata yang terakhir adalah kebenaran. Nah kebenaran asal kata dari bahasa Yunani bilang dikaiosine. Artinya, saya suka sekali artinya. Sekedar kebenaran, ini saya mau ajarkan kepada saudara. Integritas. Kebenaran artinya tidak munafik, tidak menghakimi perbuatan baik, pikiran dan kelakuan benar. Kebenaran yang dimaksudkan adalah adil, bijaksana, patut. Kebenaran di dalam Kristus dan yang terakhir artinya dikaiosine adalah keseimbangan antara pikiran, rasa dan tindakan yang disetujui Tuhan. Ini kita perlu belajar.
Cuma belajar yang bisa menerimanya. Bukan pendengar, bukan follower, pembelajar. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, terkoneksi dengan firman Tuhan membuat kita menjadi pembelajar dalam hidup. Mengetahui kesalahan kita, terfokus untuk memperbaiki kelakuan dan menjadi orang yang terdidik. Luar biasa. Saya pikir kebenaran ini akan memerdekakan kita dari keadaan kita. Kita dapat memperoleh apa, kan gini, semua Alkitab katakan kita dapat memperoleh apa yang Alkitab katakan kita bisa peroleh. Ketika kita sampai pada titik mengalami secara pribadi. Mengalami, bukan hafal. Kita perlu mengalami secara pribadi setiap hal yang diajarkan kepada kita dalam Alkitab. Kalau saya bisa bilang, ini tetap relevan sampai kapanpun. Saudara dan saya, kita perlu ini. Sebab dia cuma akan memperbaiki kelakuan kita. Gak usah pusing dengan kelakuan orang. Kelakuan kita saja kita rubah. Amin. Saya mau bilang begini, jadilah lentur, jadilah simple. Biarkan firman mengajar dan menuntun saudara pada jalan yang saudara perlukan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kita pahami bersama. Akhirnya kita pahami bersama bahwa firman Tuhan menjadi penting dalam hidup kita. Dan kita perlu tetap terhubung dengan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan penting? Ada 3 hal. Yang pertama, firman Allah penting karena memberi jaminan keselamatan kepada kita. Ayatnya di 1 Yohanes 5 ayat 13 bilang begini, semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Firman Allah penting karena yang kedua, firman Allah penting karena memberi kuasa kepada kita untuk mengalahkan si jahat. Ayatnya terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Anak-anak dengar, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan si jahat. Yang ketiga, firman Allah kenapa penting? Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, firman Allah penting karena memberikan hikmat kepada kita. Mazmur 19 ayat 8 katakan begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Buat saya di usia segini, usia yang banyak ini, saya tetap mau bilang terhadap firman Tuhan, aku gak berpengalaman. Ajar aku lagi hari ini, berlaku seperti yang Tuhan inginkan. Jangan saudara, saya sedang bicara kepada saudara, apakah saudara guru, apakah saudara dosen, apakah saudara kepala sekolah, atau apakah saudara seorang murid. Selamanya firman Tuhan penting. Sejauh apapun, sebanyak apapun titelmu, pelajari firman. Firman akan membawa kita hidup dalam kebenaran. Selamanya kita perlu terhubung dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan selamanya menjadi sumber daya yang tidak akan habis. You gonna need this in your life. Saudara akan pahami bahwa sumber yang gak habis ini ini menjadi sesuatu yang saudara dan saya perlukan
menjalani hidup ketika tidak ada orang lagi di sekitar kita yang bisa menasihati kita. Ketika tidak ada yang lagi yang bisa menolong kita, kita akan paham firman adalah iya dan amin. Saya sarankan, saya akan akhiri. Saya sarankan Bapak Ibu Saudara semua di rumah bisa baca dari 2 Timotius 1 sampai selesai. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai selesai. Tapi ini saya akan bacakan ayat 1 sampai 4 dan 7. Dia bilang begini, firman Tuhan bilang begini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara tahu masa yang sukar bukan karena kita pakai masker ke gereja. Masa yang sukar bukan karena kita kena pandemi. Masa yang sukar bukan hanya karena saudara mengalami hal-hal yang gak enak. Tidak bisa makan, karena gempa, karena apa saja. Masa yang sukar bilang begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Dia bilang begini, yang walaupun diajarkan, ayat 7 bilang begini, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Menakutkan bukan? Hei, firman ini akan menuntun dan mendidik saudara kepada kebenaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibacakan kondisi akhir hari-hari terakhir. Saya percaya firman Tuhan ayat 16 dari pasal yang sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Saya percaya saya sedang berdiri di hadapan orang-orang pembelajar. Saya percaya sedang berdiri dengan orang-orang yang mau dididik oleh Tuhan. Saya percaya bahwa saudara yang mendengarkan di rumah juga adalah saudara pembelajar yang luar biasa. Tetap terkoneksi dengan firman membuat kita menjadi pembelajar dalam hidup. Mengetahui kesalahan kita, terfokus untuk memperbaiki kelakuan dan jadi orang yang terdidik dan mampu hidup di dalam kebenaran. Siap dilatih oleh Tuhan, ditegur dan dinasehati sehingga tujuan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya undang saudara semua bangkit berdiri. Bible everyday, pilihan yang pasti dan tepat. Kita sama-sama ikut menyanyi, menyembah bersama dengan pujian ini. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Roh Kudus, kami percaya Engkau akan menolong kami untuk tetap terkoneksi dengan firman Tuhan. Dan firman itu akan menjadi kekuatan,
Firman kami akan tetap menjadi pembelajar dalam hidup. Percaya bahwa tuntunan Tuhan akan indah buat kami. Tidak ada yang salah dengan kehidupan kami. Tuhan tetap menuntun kami kepada jalan yang baik. Tuhan akan menegur, Tuhan akan menasihati kami. Dan Tuhan, tujuanmu akan jadi buat setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan memuji-muji Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Amin.